Itu butuh mental yang kuat. Ya, bagaimana kita berjihad kalau motong ayam aja nggak berani gitu ya. Nah, yang membunuh masuk surga, yang terbunuh masuk neraka karena dia mati tidak bertobat. Lalu yang keempat, si pembunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk surga. Bagaimana itu? Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Kalau hambaku, tapi siapa yang aktif duluan? Allah atau hamba? Ini gempa karena lempengan bumi bergerak. Ini musibah banjir, curah hujan yang tak terbendung. Ini longsor karena struktur tanah. Ini semuanya analisa ilmiah. Lalu tidak ada yang analisa ilahiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladzi ayqadha min khalqihi man istafah wa zahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum li muraqabatihi wa idamati al-iftikar wa mulazamati al-itti'azi wal iddikar wa wafaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhitu wa yujibul daral bawar wal muhafazati ala dhalika ala taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdi wa azkah wa ashmalah wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Osama dan juga para pengurus DKM serta para alim ulama, tokoh masyarakat dan jemaah salat subuh sekalian, Bapak Ibu dan anak-anak para santri yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk beribadah berjamaah menyembah Allah, menghinakan diri di hadapan Allah dan mengagungkan, memuliakan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman bagi kita dan mendapat garansi jaminan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya selamanya tidak akan sesat. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan untuk kamu dua warisan, dua pedoman. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, selama-lamanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allahi Al-Quranul Karim wa sunnatar Rasul as-sunnah al-hadis an-nabawi. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, kajian hadis an-nabawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab pertama dari kitab ini yaitu bab
Babul ikhlas wa hidarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Tentang bab ikhlas, menghadirkan niat dalam semua perbuatan, semua ucapan dan semua kondisi, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Kita telah membahas sampai hadis nomor 8. Kita akan lanjutkan ke hadis nomor 9. Bapak Ibu yang punya kitabnya boleh buka, yang ada di handphone aplikasinya Kitab Riyadhus Shalihin, silakan dibuka. Ya, semoga kita ada semua ya di HP itu aplikasi Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau aplikasi yang lain ada, kenapa tidak ada aplikasi kitab? Nah, silakan ya. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa, yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang tentang seorang laki-laki yang berperang. Yuqatilu fi sabilillah. Yuqatilu syaja'atan, yang berperang dengan keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan, yang berperang demi membela tanah air, membela sukunya, bangsanya. Wa yuqatilu riya'an, dan yang berperang karena riya. Ayyu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang termasuk fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang untuk menjadikan kalimah Allah yang tertinggi, maka dialah yang termasuk fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jemaah rahimakumullah, hadis ini merupakan dialog ya, pertanyaan sahabat yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ingin belajar. Dan dialog tanya jawab adalah salah satu metode pembelajaran yang paling efektif. Jadi kalau kita menuntut ilmu atau ta'lim, maka yang efektif adalah ada penjelasan ringkas, setelah itu tanya jawab. Sebagaimana Rasulullah selalu dengan metode tanya jawab ini, dan hasilnya adalah para sahabat-sahabat yang mumpuni dalam ilmu. Jadi metode yang efektif itu dialog. Tentu saja dialog itu diawali dengan modal. Jadi yang bertanya itu ada modal pengetahuan. Nah, karena itu untuk menuntut ilmu perlu keseriusan, mungkin diantaranya ya menulis, atau sekarang sudah canggih merekam seperti ini ya. Setelah itu nanti di setel ulang. Apalagi kalau santri mesti menulis. Dan seorang itu terlihat kecerdasannya dari pertanyaan yang dia lontarkan, dan seorang guru itu terlihat kemampuannya dari jawaban yang dia berikan. Nah, di sini sahabat bertanya tentang orang yang berperang. Mana yang fi sabilillah? Apakah yang berperang karena keberanian? Apakah yang berperang karena membela tanah air? Ataukah yang berperang karena ingin disaksikan orang banyak? Dari tiga ini mana yang terbaik? Dan mana yang termasuk sabilillah? Rasul tidak menjawab. Rasul tidak menjawab apa yang ditanya, tapi Rasul memberi jawaban lain. Bukan yang berperang dengan keberanian, bukan yang berperang membela tanah air, bukan yang berperang dengan ingin dilihat orang banyak. Beliau menjawab, yang termasuk sabilillah siapa yang berperangnya ya dari hatinya itu ingin menjadikan kalimat Allahi hiyal 'ulya,
yang ingin menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, itulah sabilillah. Pertanyaannya kan, siapa yang sabilillah? Yang dengan keberaniankah? Yang membela tanah airkah? Yang ingin dilihat orang banyak? Jawaban Nabi apa? Yang tujuannya untuk meninggikan agama Allah, itulah sabilillah. Artinya apa? Ketika berjihad fi sabilillah, terserah apakah dia berperang dengan penuh keberanian, dan memang harus begitu, karena seorang yang berjihad tidak boleh penakut. Dia harus berani dan harus tega, karena dia akan melawan pasukan musuh, ya, mungkin akan membunuh atau terbunuh. Tentu butuh keberanian yang luar biasa. Sementara kita barangkali jangankan berjihad, kalau berjihad itu tentu dengan pedang akan menusuk, menombak, memanah, bahkan memenggal kepala musuh. Itu butuh mental yang kuat. Ya, bagaimana kita berjihad kalau motong ayam aja nggak berani gitu ya? Nah, gimana coba? Kita ini udah ditempa dari kecil untuk menumpahkan darah dengan cara yang hak, bukan yang batil. Ya, ketika kecil kita sudah disunat, berapa tetes darah keluar. Ya, maka saya rekomen itu sunat kayak dulu lah, khitan kayak zaman dulu yang ada darahnya tumpah setetes dua itu. Kalau sekarang kan dilaser, nggak ada darahnya, tiba-tiba hilang, topinya hilang. Nah sekarang mesti ada keberanian seperti itu. Lalu kita diajarkan pula untuk berani menyembelih bebek, ayam. Kalau saya sejak kecil-kecil sudah motong ayam, karena di kampung biasanya kalau orang mau motong ayam atau bebek, apalagi mau nikahan, itu dibawa itu 30 ekor dibawa ke rumah ustadz. Ustadz tolong potongin. Dulu yang nyembelih itu ustadz pak, bukan begal. Bukan jagal maksudnya, bukan jagal ya. Ustadz itu jagal sekalian di mana-mana dulu begitu di kampung-kampung. Yang motong sapi, yang motong kambing, yang harian motong ayam, motong bebek. Itu kan darah berkucuran. Dari kecil, dari kelas 3 SD sudah. Ketika orang mau nikahan, motong sampai 50 ekor ayam, itu ke rumah ustadz. Dan ustadz kadang-kadang potong sebagian suruh anaknya. Maka saya langganan motong bebek, motong ayam. Biasanya kalau motong 30, nanti yang diambil cuma 25 atau 26, sisanya itu tinggal di rumah ustadz. Nah, itu biasanya Pak di kampung-kampung begitu. Dan tahap berikutnya ya motong kambing, motong sapi, sehingga kehalalan sembelihan itu terjamin. Kenapa? Karena kalau jagal kita belum tahu. Mungkin ahli dalam pemotongan hewan, tetapi ketika terkait dengan fikihnya, doa-doanya, tidak semua jagal hafal dan paham doanya. Sementara hablum minallah dari penyembelihan itu adalah menyembelihnya dan doanya. Sedangkan proses menyembelih dan menguliti itu sudah terkait hablum minan nas, tapi ketika membaca bismillah, membaca doa-doanya, itulah yang disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kurban, maka yang naik ke langit doanya itu dan niat yang berkurban. Sementara daging dan seluruh tubuh hewan kurban itu kembali kepada manusia semuanya. Ya. Makanya penyembelihan hewan hari-hari saja biasanya kepada ustadz, apalagi hewan kurban yang merupakan ibadah ritual yang tertua. Sebelum sholat kurban lebih dahulu, karena anak Nabi Adam diperintahkan untuk berkurban. Nah itu sudah diajarkan kita, sehingga dalam perkara membela agama akan menumpahkan darah sudah terbiasa, ya, tidak lagi canggung. Nah, mana yang sabilillah? Yang niatnya li'ila'i kalimatillah, itu sabilillah. Apakah dengan keberanian? Apakah nanti dia membela tanah airnya karena masuknya penjajah? Maka tetap fi sabilillah. Kalau jelas penjajah itu menurunkan kalimat Allah, sementara kita berjihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul menjawab pertanyaan tidak memilih dari 3.
Kan tiga. Apakah yang berperang dengan keberanian? Apakah yang berperang karena membela tanah air? Apakah yang berperang karena ingin disaksikan orang banyak? Rasul tidak menjawab dari tiga itu. Beliau menjawab yang termasuk fi sabilillah, yang niatnya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sebelum terjadi perang, bahkan mungkin tidak akan terjadi dan kita tidak mengalaminya, maka niatkanlah hidup kita ini untuk li'ila'i kalimatillah. Yang saya lakukan sekarang, perbuatan saya dimanapun, apakah di masjid, di pasar, di kantor, tujuan hidup saya ini ya ibadatillah, beribadah kepada Allah, wa li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Mungkin wujudnya kita ya menjadi pimpinan perusahaan, mungkin wujudnya kita karyawan, atau bahkan sampai pada tahap tukang bersih masjid. Semuanya awalilah dengan niat li'ila'i kalimatillah. Sehingga nanti kalaupun kita mati tidak di medan perang, mudah-mudahan kita mendapat pahala syahid. Ya. Kan banyak hadis yang lain ketika sahabat tidak ikut berperang, mereka masih di Madinah, dia ingin berperang tetapi karena sakit, karena sudah sangat tua, maka ketika dia meninggal dunia kata Nabi apa? Hum syarakukum fil ajri. Nabi berkata kepada para mujahid, para sahabat yang berperang, mereka yang tinggal di Madinah, yang tidak mendaki gunung bersama kita, yang tidak menuruni lembah bersama kita, mereka mendapatkan pahala syahid, pahala jihad seperti kita yang berperang. Kenapa? Karena habasahumul al-marad al-uzur, karena mereka terhalang oleh sakit dan terhalang oleh uzur, sementara mereka sangat ingin untuk berperang fi sabilillah. Nah, jadi luruskan niat kita, ya. Apapun kita, baik perbuatan kita amar ma'ruf maupun nahi mungkar, maka niatkan li'ila'i kalimatillah, sehingga nanti ketika wafat walaupun di atas kasur, mudah-mudahan kita meraih pahala syuhada. Ini pentingnya niat. Jadi yang dilihat itu bukan hanya apa yang dilakukan, tapi apa yang menjadi motivasi dia berbuat. Itu paling penting sebelum yang lainnya. Niat itu, ya. Nah, kita lihat lebih tegas lagi di hadis berikutnya, juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim di kitab ini, hadis nomor 10. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal musliman bi sayfihima, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi. Beliau bersabda, idzal taqal musliman, apabila ya berperang, bertemu dua orang muslim, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya. Jadi saling berperang, dua orang saling berkelahi dengan senjata yang mematikan. Bisa dengan dua pedang, bisa dengan pisau, bisa dengan pistol kalau sekarang, ya. Maka kata Nabi, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa ya Rasul? Hadzal qatil, kalau yang masuk neraka itu yang membunuh, wajar. Fama balal maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala, Rasul bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh itu motivasinya juga ingin membunuh lawan kelahinya itu. Cuman apes dia yang terbunuh. Jadi yang terlihat apa? Dilihat niatnya tadi. Walaupun dia terbunuh tetap masuk dalam neraka jahanam. Nah, jadi dalam
urusan pembunuh dan terbunuh ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam, sehingga jelas siapa yang akan dimasukkan ke neraka, siapa yang ternyata masuk ke dalam surga. Ya, apalagi sekarang kita dapati informasi pembunuhan begitu gampang. Perebutan lahan parkir, bunuh-bunuhan. Lapak dagangan, bunuh-bunuhan. Masuk kafe ditagih oleh pemilik kafe, bawa senjata, mabuk dia, ditembaknya 4 orang. 3 orang mati di tempat dan 1 orang sekarang masih kritis di rumah sakit, nggak jauh-jauh di ibu kota juga. Dan itu oknum aparat pelakunya. Senjata yang dibeli dari pajak rakyat diberi kepada aparat, lalu ditembak untuk rakyat. Ini oknum. Saya tidak katakan semua aparat oknum, tapi kadang-kadang oknum ini kebanyakan pula ya. Bahkan antar yang punya senjata, oknum TNI, oknum polisi, itu sering kita lihat, bukan kabar yang aneh lagi kalau mereka saling melemparkan senjata antara mereka. Nah, ini kenapa orang bisa begini, begitu murahnya harga nyawa. Bahkan ada anggota ormas Islam yang sudah dibubarkan ditembak mati seenaknya. Jadi ini sudah keberapa? Maka dalam pembunuhan ini ada 4. Yang pertama, 1, pembunuh dan terbunuh masuk neraka semuanya. Yang kedua, bisa jadi pembunuh dan terbunuh keduanya masuk surga. Yang ketiga, 2 keadaan. Yang pertama, si pembunuh masuk surga, yang terbunuh masuk neraka. Yang keempat, malah sebaliknya, ya, yang pembunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk surga. Bagaimana keempat ini bisa terjadi? Yang pertama, pembunuh dan terbunuh kedua-duanya masuk neraka berdasarkan hadis ini ya. Kata Nabi, ya, kedua-duanya idzal taqal muslimani bisayfaihima, kalau 2 orang muslim saling bunuh dengan pedangnya, maka fal qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Ya, dengan satu syarat, yang tadi membunuh tidak bertobat sampai mati, dan pembunuh itu kekal di nerakanya, termasuk mati fasik. Nah, jangan seenaknya membunuh, menghilangkan nyawa orang. Mungkin dia tidak beriman kepada hari akhir, dia sangka setelah dia bunuh puas hatinya, dendam terbalaskan, kesumatnya tersalurkan, lalu dia akan senang-senang. Neraka jahanam siap menanti. Nah, ini yang kedua-duanya masuk neraka. Yang kedua, kedua-duanya masuk surga. Kok bisa? Dalam hadis yang lain, dalam kitab ini juga, dalam bab taubat, bab 2 setelah bab ikhlas, bab taubat, Allah Subhanahu wa taala berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah tertawa. Jadi kalau ada ayat, ada hadis, ada ayat seperti ini, Allah tertawa, jangan samakan dengan manusia tertawa ya. Karena laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa dengan Allah. Kalau sebut Allah berkata, tidak sama dengan perkataan manusia. Allah melihat, tidak sama dengan perkataan manusia. Allah tertawa, tidak sama kayak manusia tertawa. Tapi hadis ini menyebutkan Allah tertawa. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Cara Allah tertawa. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia, lagi maha tinggi. Ila rajulaini, terhadap 2 orang, yaqtulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannata, kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqatal, yang satu berjihad, berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh, maka dia masuk surga karena jihad. Summa yatubullahu ala man taba, kemudian yang membunuh bertaubat, masuk Islam dia, maka dia juga masuk surga. Jadi si pembunuh
dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk surga. Nah sekarang bagaimana yang ketiga? Si pembunuh masuk neraka, terbunuh masuk surga. Atau sebenarnya dulu ya, pembunuh masuk surga, terbunuh masuk neraka. Kok bisa pembunuh masuk surga? Mereka yang berjihad fi sabilillah lalu membunuh musuhnya, maka sekalipun dia memenggal musuhnya, maka dia berpahala dan masuk surga. Semakin banyak yang dia bunuh, semakin besar pahalanya. Ini konteksnya jihad, perang, berhadapan dua pasukan. Ya, orang-orang kafir ingin melemahkan Islam dengan fisik, maka sebanyak apapun yang dibunuh oleh pasukan muslim, semakin banyak semakin berpahala dan dia masuk surga. Sementara yang terbunuh orang kafir, tentu saja dia mati dalam memerangi Islam, maka dia masuk neraka. Hukum membunuh ketika jihad itu wajib, kecuali musuh telah menyerah, atau terjadi perjanjian damai, atau terjadi gencatan senjata, maka haram membunuh. Ini ada fikih jihad khusus ya. Ini fikih jihad ini tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka menganggap jihad itu jahat. Kenapa? Karena nggak belajar jihad. Kalau mau belajar jihad cukup di dua surat, surah Anfal dan surah Taubah. Bahkan ada riwayat yang memerintahkan kita mengajarkan anak kita surat Anfal. Ya, wallahu alam apakah hadis? Paling tidak ini asar perkataan sahabat. Ya, alimu auladakum surat al-Anfal wa alimu banatakum surat an-Nur. Ajarilah anak laki-laki kalian surat al-Anfal dan ajarilah anak perempuan kalian surat an-Nur. Ini perintah, Pak. Sekarang anak-anak kita diajarin apa? Ya, laki-laki ajari surat al-Anfal. Sebenarnya gandengan al-Anfal itu at-Taubah atau surat Baroah. Sekaligus al-Anfal al-Baroah ya. Mestinya. Kemudian anak perempuan ajari surat An-Nur. Ini perintah kita. Jadi masih anak-anak sudah diajari Anfal dan At-Taubah, kemudian An-Nur untuk anak perempuan. Supaya tahu fikih jihad. Orang tidak belajar jihad akhirnya cari-cari cara lain. Belajarnya sembunyi-sembunyi, malam-malam jam 12 malam, enggak dilihat orang lain, ya. Lalu akhirnya pemahaman jihadnya salah. Jadilah dia teroris. Jihad di jalan Allah, dia ngebom di jalan Tamrin. Ya, jahat itu bukan jihad. Jadi kenapa orang jadi teroris? Karena jihad nggak diajarkan. Makanya menurut saya di Indonesia dan di seluruh pesantren mestinya bab jihad itu ditaruh di awal dan diajarkan kepada santri-santri. Kalau di pondok itu ada semua kitab fikih, ada bab jihadnya ada. Mau fikih apa saja. Tapi letaknya di bab akhir, sehingga kitabnya belum selesai, baru setengah, santrinya udah tamat. Sehingga jihad itu nggak dipelajari di pondok-pondok, di madrasah. Ya. Lalu ada yang semangat cari cara sendiri, belajar sendiri, jadi teroris. Mestinya di pondok, di madrasah, bahkan di sekolah umum sekalipun diajarkan bab jihad dari SD sampai kuliah. Di awal-awal setelah bab wudu, bab toharo, bab sholat, bab jihad, baru bab zakat, puasa, haji. Supaya tidak keliru. Kalau urutan Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Nanti setelah itu tentang watimul hajjah, kan? Sebelum watimul hajjah itu tentang apa? Tentang jihad. Jadi sebelum bab haji, bab jihad dulu. Kalau urutan surat Al-Baqarah itu. Nah sekarang kurikulumnya menghindari bab jihad, sehingga orang tidak paham jihad. Saya sudah hampir 2 tahun mendalami bab jihad ini. Ternyata kalau paham bab jihad ini, orang tidak akan jahat. Jadi satu-satunya legalitas pembunuhan itu hanya saat perang berkecamuk. Kalau sudah terjadi gencatan senjata, pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, ini pelanggaran besar luar biasa, mendapat kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang-orang kafir duluan mengkhianati penggencatan senjata, bahkan memerangi lebih dahulu, maka perintah yang diperangi dulu adalah bukan memerangi orang kafir, tapi yang pertama diperangi hanya pemimpin-pemimpinnya saja.
Setelah pemimpinnya tidak lagi mendatangkan bahaya, berhenti perang, nggak boleh. Pengikut yang dibunuh bagaimana? Yang ikut memerangi baru dibunuh. Kalau di antara satu pasukan atau pemimpin non muslim itu meminta perlindungan, maka wajib dilindungi walaupun sedang perang. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia tidak ingin lagi memerangi umat Islam, lalu dia minta perlindungan, wajib dilindungi sampai kondisinya betul-betul aman. Bayangkan, ini laki-laki dalam keadaan perang minta perlindungan, wajib dilindungi. Apalagi yang perempuan, apalagi yang kakak-kakek, anak-anak yang tidak ikut perang, tidak boleh diapa-apakan. Bahkan merusak tanaman, membunuh binatang pun diharamkan saat perang. Lagi perang aja nggak boleh. Bahkan diharamkan membunuh musuh dalam keadaan perang yang berlindung di tempat ibadahnya. Nah, ini tidak ada perang ngebom tempat ibadah agama lain, kan gimana itu? Jadi sebenarnya teroris itu muncul karena bab jihad itu tak diajarkan. Tapi kalau sudah berkecamuk betul-betul pasukan kafir ya membunuh umat Islam, maka membunuh dalam saat perang itu hukumnya wajib. Nah, yang membunuh masuk surga, yang terbunuh masuk neraka karena dia mati tidak bertobat. Lalu yang keempat, si pembunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk surga. Bagaimana itu? Kondisi tidak perang, dia membunuh dengan alasan dendam, ya, atau perebutan kepentingan duniawi, materi duniawi. Akhirnya satunya membunuh yang lain, maka itu yang membunuh masuk neraka. Misalnya ada orang pulang kerja dihadang oleh begal lalu dia dibunuh, maka si pembunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk surga sebesar apapun dosanya. Kenapa? Karena yang membunuh akan mengambil semua dosa yang terbunuh, yang terbunuh akan mengambil semua pahala yang membunuh. Dalilnya surat kelima, surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah ayat 28. La im basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Saya tidak akan membalas untuk menghantam engkau juga, kata salah seorang anak Nabi Adam. Saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Saya enggak takut sama kamu, saya takut kepada Allah. Informasinya, yang membunuh itu Qabil, yang terbunuh Habil. Itu tafsir. Masih bisa dikritisi sebenarnya, karena dari si nama itu tentu Qabil orang yang menerima, Habil orang yang menyambungkan. Allah alam, kita enggak tahu yang dibunuh siapa, yang terbunuh siapa. Kalau Al-Quran tidak menyebut nama, tapi beberapa riwayat menyebut nama. Katakanlah Habil dan Qabil, ya. Kata Habil, saya tidak akan memulai untuk membunuhmu karena saya takut kepada Allah. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Saya ingin melihat engkau memikul semua dosa-dosaku dan memikul semua dosa-dosamu karena membunuhku. Ini dalilnya, seorang pembunuh akan memikul semua dosa yang terbunuh, apapun alasannya, kecuali alasan yang dibenarkan. Yang boleh membunuh itu ada beberapa alasan. Yang pertama tadi jihad fi sabilillah. Yang kedua apa? Melaksanakan hudud, ya, melaksanakan hukum Allah bagi pembunuh. Maka mahkamah akan mengkisos pembunuh. Seorang mahkamah yang mengkisos pembunuh tidak berdosa, bahkan berpahala. Ini hak boleh membunuh. Yang ketiga adalah pelaksanaan hukum rajam bagi penzina yang sudah bersuami, beristri lalu berzina, lalu dia berzina, maka ini dirajam. Ini dibenarkan, tapi pelaksanaannya bukan individu tapi mahkamah. Nah, kemudian ada yang kita boleh membunuh dan itu hak ketika kondisi darurat. Misalnya ada rampok yang masuk ke kamar bapak, di situ ada anak gadis kita, ada istri kita. Tidak hanya menggarong harta kita, istri dan anak perempuan kita mau
hilangkan kehormatannya oleh si perampok, maka hukum membela istri dan anak itu wajib. Ketika Anda terbunuh, Anda mati syahid, karena pilihan nggak ada, membunuh atau dibunuh. Ketika Anda membunuh, Anda berpahala, tidak berdosa. Ya, jangan begini, ada perampok, istrinya mau dihilangkan kehormatan anaknya, dia silakan, dia takut mati. Nah, ini pengkhianat ya, suami tidak bertanggung jawab, matinya mati fasik. Wajib bela istri dan anak dengan kekuatan apapun. Tapi pilihannya tadi adalah terbunuh atau membunuh ya, bukan ada alternatif lain. Kalau antum ahli silat, kungfu, ternyata bisa melumpuhkan perampoknya tanpa membunuh, ya silakan, itu lebih baik. Lalu diserahkan ke polisi. Tapi kalau pilihannya tidak ada, tidak ahli dalam bela diri, tidak ahli apa-apa, tapi ada senjata, dia bawa pedang, kita ada pistol, ya udah. Memang pilihannya begitu, daripada anak gadis kita, anak perempuan kita, daripada istri kita, ya, maka kita bela, maka itu dihalalkan membunuh. Nah, berapa ya tadi? Jihad, kedua qisas, ketiga rajam, keempat dalam kondisi darurat membela diri dan keluarga. Ini boleh. Selain itu tidak disahkan membunuh. Karena perbuatan membunuh ini perbuatan yang sangat kejam dan terkutuk dalam Islam. Dan apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka ganjarannya, dosanya faka'annama qatala an-nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia sedunia. Jadi membunuh satu orang sama saja membunuh semua manusia di dunia ini. Itu dosanya. Bagaimana kalau 3 orang dia tembak mati, atau 4 orang yang sekarang sedang kritis? Berarti 4 kali dunia manusia dia bunuh. Bagaimana 6 laskar yang mereka tembak? Berarti 6 dunia manusia dia bunuh. Sekarang manusia 7,5 miliar misalnya. Kalau 6 orang berarti 45 miliar. Kemana cari sisanya itu? Saking dahsyatnya dosa pembunuhan itu, ya, kalau tidak bertobat kekal di neraka jahanam. Kok sekarang orang berani-berani membunuh seenaknya? Dan yang menjadikan kita itu yang membunuh polisi-polisi oknum yang di kafe itu kondisi mabuk. Kemarin dapat informasi yang menyedihkan. Ternyata ada keputusan investasi miras diperbolehkan. Aduh, gimana ini coba? Ini tidak menjawab persoalan, malah menambah persoalan ini. Di Papua saja dibatasi ya, gubernurnya akan membakar tempat-tempat minuman keras yang seenaknya. Dibatasi sekarang di Papua. Kenapa? Karena gubernurnya mengatakan apa? Kematian karena miras lebih banyak daripada karena COVID. Setiap kematian karena miras, karena mabuk saling bunuh. Jadi Papua sekarang udah mau sadar, batasin. Hanya yang masih jual miras seenaknya mau dibakar tempat itu oleh gubernurnya. Nah itu sekarang kalau terbalik, yang di tempat lain malah legalitasnya diizinkan investasi miras, siapa yang mau. Ini tidak memberi solusi ini ya, malah menambah ruwet. Karena orang berbuat kejahatan, dia sadar mungkin tidak akan luas, terbatas. Tapi kalau tidak sadar dalam kondisi mabuk, akan banyak jatuh korban di mana-mana. Nah ini wallahu a'lam. Dan termasuk bencana ini banyak karena mabuk. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, kenapa terjadi bencana ini wahai Ibunda? Beliau ditanya ketika zaman setelah Rasul wafat, zaman Khalifah Umar, ya. Kenapa bencana ini terjadi ya Ummul Mukminin? Apa jawaban beliau? Ini hadisnya ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, gempa ini terjadi, bencana ini banyak. Qalat Aisyah itu, beliau berkata, idza stahabuz zina, kalau zina sudah disukai. Nah ini terjadi nih, di halte ada berzina seenaknya, dilihat orang banyak pun tidak mencegahnya. Malah ada yang mengatakan jangan di sini Pak, di hotel aja, disuruh ke hotel. Gimana coba?
Hah? Oh jelas berzina di pinggir jalan, di halte, rame, masih kendaraan masih rame, disuruhnya ke hotel, bukannya dicegah. Wa syaribul khumur, kalau khamar sudah mereka minum, wa gharallahu azza wa jalla fi samaihi, maka Allah azza wa jalla ya akan bertahta, bertitah di langitnya. Faqala lil ardi, Allah berkata kepada bumi, tazalzali bihim, gempakanlah mereka semua. Kata Allah, fa in tabu wa naza'u, kalau mereka bertaubat maka berhentilah. Kalau bertobat berhenti gempa, berhenti bencana maksudnya ya. Wa illa, dan jika tidak mau berhenti, ahdamaha alaihim, luluh lantahkan mereka dengan gempa, hancurkanlah mereka dengan gempa. Jadi kalau sudah ditenggak minuman khamar, maka bencana akan tiba. Gempa ini hanya satu sampel musibah, mungkin jadi selain adat, tsunami, angin badai, banjir yang tak berkesudahan, itu juga karena banyaknya perzinahan dan narkoba, termasuk khamar. Narkoba bagian dari khamar ya. Bahkan ada polisi perempuan lagi mimpin pesta khamar, narkoba, oknum lagi Pak. Tapi masalahnya oknum kok kebanyakan ini nih, ya. Oknumnya kebanyakan, nih oknum, nih kemarin oknum, yang di bar oknum, tapi kebanyakan. Apa yang salah? Ya, apa dalam pendidikannya? Tapi pas kita cek pendidikan polisi itu luar biasa, taatnya, sholat tepat waktu, bangunnya, disiplinnya, bahkan kalau makan tuh nggak sisa, renyahnya aja ketahuan satu butir, wah hukumannya berat itu. Kasih waktu makan sekian menit, 10 menit, lalu ada yang sisa itu kena hukum. Sholat terlambat kena hukum. Itu di pendidikan kepolisian begitu. Tapi setelah pendidikan, mereka hidup di masyarakat, kok banyak oknum yang begitu. Pendidikannya nggak salah, udah benar itu pendidikannya itu. Karena kenapa mereka dididik dengan ketat? Karena mereka akan memegang senjata, akan memutuskan perkara, akan menangkap, mengadili. Tapi di lapangan kenapa? Ini ada yang salah dalam praktik lapangannya ini. Harus dievaluasi ya. Karena saya sendiri punya adik ipar polisi juga. Dulu saya yang didik dia, saya yang ngajarin dia ngaji sampai hafal berapa juz ya kan. Taat sekali. Tahu tuh pas jadi polisi sempat ia ke jalur lain. Pas jadi polisi narkoba bermasalah. Nah, sekarang alhamdulillah jadi polisi rumah sakit aja. Karena beliau SMA-nya farmasi. Nah, sekarang lebih rajin. Dan kenapa sekarang lebih damai? Karena tiap hari mandiin orang COVID, mati COVID. Nah, tugasnya itu. Resiko besar. Mandiin COVID, Pak. Mandiin orang meninggal dunia karena corona, tiap hari berapa orang? Honornya sekali mandiin cuma 100.000. Tapi risikonya nyawa. Nah, sekarang baru santun. Setelah lihat orang mati, ya, baru santun. Makanya kalau antum mau jadi santun, ya banyak-banyak lihat orang mati. Ya, orang mati datangin, lihatlah. Oh, ini dulu jenderal, oh ini dulu hebat. Kalau tidak, supaya antum santun, sering-seringlah ke rumah sakit jantung, rumah sakit stroke, rumah sakit orang yang dulu hebat-hebat. Nah, sekarang lihat kondisinya yang nggak bergerak lagi, yang terbaring di kasur. Itu nasihat, ya. Atau supaya hati antum itu santun, teduh, ya lihatlah rumah anak yatim, tempat orang-orang cacat. Jadi bergaulnya jangan sama orang hebat mulu, sama pejabat mulu. Bergaullah dengan orang-orang susah, miskin-miskin. Kalau mau ke pejabat, ya pejabat yang sudah di tadi itu ya, di khusus rumah sakit stroke, khusus rumah sakit jantung apa. Ya. Ternyata ketika ditanya, kenapa Pak kondisi begini? Dulu saya makan enak mulu, hidup enak mulu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Nah, sekarang kita masih hidup, masih sehat, maka berdakwahlah, ajaklah orang kebaikan, cegahlah kemungkaran. Kalau tidak dicegah kemungkaran, maka musibah akan datang bertubi-tubi. Dalam hadis lain, Rasul bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu ala anfusihim azaballah." Apabila terlihat
ya sudah terlihat riba. Sekarang riba terlihat di mana-mana udah. Bahkan di masjid-masjid banyak juga yang riba. Banknya bank apa? Bank ABC, bank tidak mandiri. Nah, coba salurkan wakaf Anda ke masjid. Nah, banknya bank konvensional. Jelas itu ribanya. Ya, bahkan pribadi-pribadi masih banyak. Wazina, dan terlihat zina. Kata Nabi, faqad ahallu fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad ahallu, maka sungguh mereka telah menghalalkan ala anfusihim, atas diri mereka, azab Allah, aneka azab Allah. Makanya negeri kita sekarang banjir, gempa, enggak berkesudahan. Lalu kita berdoa, ya Allah angkatlah musibah ini, tapi kita tidak mau ikuti aturannya. Bagaimana? Seperti antum punya karyawan yang sudah dikasih skorsing, dikurangi gaji, masih dia bos minta maaf, tolong penuhi gaji saya. Tapi pelanggarannya dia tidak mau robah. Apa antum kasih dia keringanan? Malah ditambah-tambah sanksinya kan? Nah, ini manusia, hamba Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Tapi minta negeri ini supaya aman. Itu gimana coba? Tapi yang haram-haram dilaksanakan, bahkan dilegalkan untuk produksi sekarang. Itu gimana coba? Ya mungkin karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, masih bisa mungkin Allah kabulkan, karena Allah memang Maha Pengasih Maha Pengampun. Tapi nggak bisa kita mengandalkan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kita harus merubah diri, karena Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan robah nasib satu kaum, nasib yang selalu kena musibah, nasib yang selalu kena bencana, selagi mereka tidak merubah sebab-sebab kehancuran mereka itu. Ya, kitalah yang merubah dulu, nanti Allah tinggal ACC. Jangan mengandalkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, jangan mengandalkan itu, Pak. Kita duluan mulai. Hadis-hadis yang terkait menyebutkan kita yang mulai. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Kalau hambaku, tapi siapa yang aktif duluan? Allah atau hamba? Hamba dulu. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Kalau hambaku sejengkal, aku sehasta. Jadi kalau hambaku, nah kita yang aktif merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memenuhi semua ajarannya. Nah, inilah jemaah rahimakumullah. Penting sekali kita belajar memahami ya bagaimana mencari solusi secara ilahiyah, Quraniyah, sunnawiyah terhadap masalah yang kita hadapi, termasuk bencana yang banyak ini. Kadang-kadang setiap hari bencana terjadi, gempa di sini, musibah banjir di sini. Analitisnya ini gempa karena lempengan bumi bergerak, ini musibah banjir curah hujan yang tak terbendung, ini longsor karena struktur tanah, ini semuanya analisa ilmiah, lalu tidak ada yang analisa ilahiyah. Lah kalau begitu apa bedanya kita dengan ateis? Apa bedanya kita dengan orang tak bertuhan? Mesti analisanya sampai kepada analisa ilahiyah ya. Karena kita bertuhan, karena tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. La yahriku syai'un illa biidznillah. Tak ada gerak kecil pun kecuali izin Allah. Termasuk antum berkedip, izin Allah itu berkedip. Berapa kali sehari kita berkedip? Kalau Allah sudah tidak izinkan, nggak bisa berkedip, melotot terus kita. Tidur pun melotot. Coba gimana coba? Ini biidznillah. Walaupun dalam ilmu biologi kita ini diperintah oleh otak. Tapi kalau sudah tidak diizinkan Allah, dihilangkan satu fungsi di otak kita, dihilangkan jalur-jalur peredaran darah kita udah nggak bisa bergerak lagi. Ya, jadi illa biidznillah, semua ini kecuali atas izin Allah. Karena itu solusi atas masalah ini, dekatilah Allah. Diawali apa? Diawali dengan taubat. Dan taubat mesti semuanya, jangan satu individu. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Ya. Maka dulu ada anjuran taubat nasional, itu betul. Ya, semua tokoh agama berkumpul, semua ormas-ormas. Jangan lagi ada permusuhan. Ini permusuhan juga sebab bencana, Pak. Dalam surat Hud, surat 11 ayat 117 Allah mengatakan,
Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan turunkan bencana di sebuah negeri dengan zalim sementara penduduknya berdamai. Jadi kalau penduduknya berdamai nggak ada musibah. Nah sekarang termasuk musibah banyak ini karena kita ini perang aja, ribut aja di dunia simaya. Nah di dunia simaya itu ya, perang aja ribut, dan ini Indonesia ini paling tercoreng, Pak. Ranking tertinggi, netizen terburuk kata-katanya, responnya memalukan ya, dengan mayoritas muslim ya, lalu kita dikenal sebagai paling buruk komentarnya di dunia maya. Nomor 3 ya, pokoknya 3 besar lah terburuknya itu, dan nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi ini evaluasi kita semua ya, jangan ingin benar sendiri, ingin menang sendiri. Yang berkuasa jangan ingin sewenang-wenang saja. Lihatlah rakyat semakin susah, makan aja susah sekarang ya. Dan bantuan-bantuan untuk rakyat penuhilah, jangan dikorupsi. Mereka sudah cukup gajinya, semua dijamin negara dengan jabatannya. Kenapa cari tambah lagi yang hak rakyat? Jangan ancam-ancam rakyat dengan bansos dikurang-kurangin. Justru tambah-tambahlah kalau ada kemampuan. Bisa kolaborasi dengan rakyat yang kaya supaya juga ikut terlibat membantu rakyat yang miskin. Karena kalau kita saling bertolong-tolong, Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah tolong orang hamba kalau dia menolong saudaranya. Ingin ditolong Allah, bantu. Ada alasan saya tidak bisa bantu, kan saya juga krisis, saya juga paceklik. Justru ini ajaran Islam. Siapa itu Aqabah? Kata Allah, wa ma adraka mal Aqabah? Fakku raqabah. Yaitu menghilangkan sistem perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau menyiapkan ketersediaan pangan di saat paceklik. Dia paceklik tapi dia siapkan pangan untuk orang lain. Inilah Aqabah itu. Jalan yang sulit mendaki, jalan terbaik menempuh jalan tersulit, dia sulit, dia bantu orang. Itu Aqabah. Ya sekarang mesti digalakkan Aqabah ini ya. Jadilah kita generasi Aqabah, yaitu generasi yang siap membantu yang lain walaupun kita sulit. Kalau logikanya apa? Orang sulit, kesulitan nggak mungkin bantu orang lain, dia saja susah. Tapi yang sebenarnya begitu, Pak. Di zaman Nabi terjadi ketika kehausan para sahabat semuanya, tidak bisa makan minuman susah, masa-masa susah. Ternyata ada yang memiliki segelas susu, sementara sahabat yang lain kehausan ratusan. Akhirnya bisa minum semua. Yang punya susu kasihkan. Minumlah seteguk, dia tidak minum banyak. Tahu-tahu muter itu gelas. Dulu belum ada corona ya. Jadi memang satu gelas bisa minum rame-rame. Diminum sahabat yang ini, susu itu nggak berkurang. Ke tangan berikutnya, ke tangan sampai 100 lebih sahabat minum. Itu air susu nggak habis-habis, Pak. Sampai Abu Hurairah sendiri yang sudah sangat kehausan, sudah berhari nggak minum susu, sampai ya Rasul semua sudah minum, putar lagi nggak habis-habis. Nah sekarang tinggal kita berdua yang belum minum, kata Rasul. Minumlah ya Abu Hurairah. Abu Hurairah minum, masih banyak susu itu. Minumlah lagi, masih banyak, minumlah lagi. Sampai kata Abu Hurairah, sampai perutku ini tidak ada lagi yang kosong kecuali sudah minum susu dengan kekenyangan. Itu air susu masih ada. Barulah Rasul meminum sisanya. Nah jadi urusan rezeki itu menjadi urusan Allah SWT. Yang penting bantu saudara kita yang susah. Ya. Ini banyak orang bilang, oh itu kan mukjizat Rasul. Iya, itu mukjizat Rasul. Tetapi ajarannya adalah berbagilah walaupun Anda susah. Apalagi Anda belum susah, maka jangan menunggu, carilah siapa yang akan diberi. Ya. Insya Allah kalau kita saling membantu, Allah hilangkan musibah, Allah akan ridhoi kita dan tidak akan pernah turun bencana. Ya. Terlalu banyaklah masalah yang terjadi yang mesti kita ikutin saja ajaran Allah. Insya Allah semua akan damai dan solusi terbaik. Tapi kalau kita langgar, ya berarti kita menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barangkali ini yang saya sampaikan. Cukup ya.
Sudah lewat jam 6, mudah-mudahan faedah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga antum diberi Allah kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, banyak halalan thayyibah, barokah dunia akhirat, anak-anaknya soleh dan solehah, istrinya solehah, sekeluarga masuk surga, berjumpa Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.